kasih Bapak Bram di studio. Baik, di sini saya Hasan Munadi melaporkan dari pertemuan 5 mata kuliah teknik penulisan reportase dan juga berita yang diampu dosen Bapak Adi Kusuma, yang mana pada pertemuan 5 ini kita membahas perihal refleksi sejarah di Indonesia dan dunia dan kode etik jurnalisme di Indonesia dan dunia. Nah, untuk sejarahnya, perkembangan regulasi sejarah jurnalisme dimulai sejak ditemukan mesin cetak pada abad ke-15 yang memungkinkan penyebaran informasi secara massal. Di Indonesia, jurnalisme berperan penting dalam berjuang kemerdekaan, namun pernah dibatasi di era Orde Baru. Setelah reformasi, pers mengalami kebebasan yang lebih besar meski tangan seperti hoax tetap ada. Nah, untuk kode etik jurnalisme, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers menjamin kemerdekaan pers dan melarang penyensoran. Pers berfungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, kontrol sosial, serta lembaga ekonomi. Kode etik jurnalistik atau yang disingkat dengan KEJ mengatur prinsip independensi, akurasi, dan larangan diskriminasi. Lembaga penyiaran publik seperti RRI dan TVRI berfungsi melayani masyarakat dan dibiayai melalui iuran APBN dan iklan. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) menetapkan pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran untuk menjaga kualitas dan etika siaran, termasuk pembatasan konten kekerasan dan seksual. Dan dunia dalam penerapan regulasi dan kode etik. Yang pertama, tekanan politik dan kebebasan pers, tekanan pemerintah dan sensor, kontrol oligarki dan kepentingan bisnis. Yang kedua, munculnya berita palsu dan tantangan etika di era digital, penyebaran hoax dan disinformasi, jurnalisme clickbait dan komersialisasi berita. Yang ketiga, kurangnya perlindungan bagi jurnalis, kekerasan dan intimidasi terhadap jurnalis, self censorship akibat ancaman hukuman dan kekerasan. Yang keempat, munculnya jurnalisme warga dan tantangan standar etika, kurangnya standar pada jurnalisme warga, regulasi media digital yang lemah. UU Pers dan kode etik jurnalistik. Studi kasus dalam regulasi Undang-Undang Pers dan kode etik jurnalistik di Indonesia. Yang pertama, pelanggaran kode etik. Yang kedua, ancaman hukum. Yang ketiga, krisis kepercayaan publik. Yang kedua, ada kasus Radar Bogor 2018, penggunaan UU IT untuk mengkriminalisasi jurnalis. Itu pada tahun 2018, Radar Bogor, sebuah surat kabar lokal, menjadi target protes keras dan tuntutan hukum setelah menerbitkan artikel yang mengkritik Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP, Megawati Soekarno Putri. Artikel tersebut memicu kemarahan pendukung PDI yang kemudian menggunakan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik untuk menuntut Radar Bogor atas pencemaran nama baik. Nah, untuk kesimpulannya, di era digital, jurnalisme menghadapi tantangan baru seperti penyebaran hoax, tekanan politik, dan komersialisasi berita. Selain itu, jurnalisme warga yang berkembang melalui media sosial menimbulkan masalah dalam menjaga standar etika. Oleh karena itu, regulasi dan kode etik harus tetap diperkuat untuk menjaga kualitas informasi yang disampaikan kepada publik. Baik, hanya itu yang bisa kita laporkan. Saya kembalikan ke studio. Terima kasih.